Terima kasih atas beberapa pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita belajar tasawuf melalui internet? Itu pertanyaan yang menjadi sangat penting berkaitan dengan karena keadaan kita masyarakat kita sekarang ini mau tidak mau internet adalah makanan hari per hari, detik per detik ya. Kalau orang memahami sesuatu, mencari data-data dari internet itu suatu yang sangat baik. Apalagi data-data itu baik. Misalnya ingin tahu siapa Syaikhul Qadir Jailani misalnya kan itu kan. Atau ingin tahu misalnya nafas itu pembagiannya seperti apa. Manusia itu sebenarnya dimensi-dimensinya itu apa saja. Internet kalau digunakan itu nggak masalah. Internet untuk mencari data-data yang berkaitan dengan pengetahuan tentang tasawuf ya itu perlu di situ bisa digunakan gitu. Tetapi dalam tasawuf itu bukan hanya soal pengetahuan tentang ilmu-ilmu tasawuf atau pengetahuan tentang definisi-definisi tasawuf atau konsep-konsep tasawuf, tapi dalam tasawuf itu ada ilmu laku. Nah, ketika laku dan memahami berbagai jenis kerumitan alam-alam yang mungkin dialami ketika menjalani proses tirakat dengan jalan tasawuf itu ya, guru itu diperlukan. Oleh karena itu, kalau hanya orang menggunakan dari internet, terus dia mengalami sesuatu dan dia menyimpulkan sendiri, bahkan mungkin mengambil pandangan tersendiri, tidak mengambil dari guru, sangat dimungkinkan ya. Satu, ya dia berarti belum diberi jalan menuju kepada guru. Ya dia masih gunakan itu pun cukup. Tapi kalau dia sudah diberi pengalaman begini, orang kalau menekuni sesuatu dengan istiqomah, fardunya diamalkan, mudawamah, sunahnya diamalkan. Sunah itu ya sholat-sholat, yang lain ya sedekah, infak dan lain-lain ya. Macam-macam lah pokoknya yang sunah-sunah itu diamalkan, ikhlas, dia akan mengalami satu fase. Fase ini yang perlu difahami di dalam ilmu tasawuf. Apa? Satu, mungkin mengalami mimpi tertentu. Nah, mengerti ilmu tentang mimpi itu juga penting. Apa mimpi yang takwilnya apa, terus yang kedua mimpi ketemu dengan siapa saja yang tidak diserupakan dengan setan misalnya, itu penting, itu ada dibahas di dalam tapi yang begitu itu agak khusus gitu ya. Misalnya kalau orang mimpi dengan seorang saya itu benar apa enggak gitu ya. Nah itu harus ada ilmunya tersendiri tentang mimpi kayak gitu tuh. Ada juga orang yang mudawamah itu mengalami situasi mungkin jenuh gitu. Jenuh, wah saya sudah mengalami seperti ini kok hidup hanya biasa-biasa saja gitu kan. Sekali orang mengalami seperti itu dan tasawuf memberikan bimbingan. Karena apa? Tujuan menjalani tasawuf itu bukan untuk mencari seperangkat besarnya harta gitu loh. Atau segudang emas, bukan itu. Kalau terus kemudian emas atau harta ini tidak diperoleh terus kemudian ngelokro atau lemes, itulah pentingnya guru di situ membimbing gitu. Ada juga orang yang menjalani mudawamah sunah-sunah terus kemudian mengalami apa? Bukan hanya mimpi, mendengar sesuatu yang aneh-aneh. Gitu. Mendengar sesuatu yang aneh-aneh. Wah, ini apa ini? Gitu kan? Jangan-jangan bingung dia. Menganggap dia misalnya, wah itu setan. Atau dia itu, oh ini kayak guru. Wah ini kayak ini. Ini apa ini? Jin, macam-macam begitulah kira-kira ya. Membuat dia takut. Akhirnya meninggalkan amalan-amalan yang diamalkan seperti sholat sunnah, duha, sholat sunnah. Karena apa? Diberi begitu udah takut dia. Ini jenis apa ini gitu. Nah, tasawuf, ilmu tasawuf itu salah satunya juga sampai membahas ke situ. Guru terutama itu diperlukan di situ itu. Yang penting lagi kenapa harus pakai guru itu kalau sudah masuk ke dalam pengalaman yang disebut musyahadah. Mukasyafah ya, ini sedikit aja. Perjalanan batin itu tidak bisa hanya dengan kekuatan aku iso. Wes pokoknya aku iso bukan hanya itu. Karena di situ akan mengalami banyak rintangan, bertemu dengan jin, bertemu dengan seton, apa dan seterusnya itu membahayakan.
Sampai dia mengenal bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini bagaimana kami, hubungannya dengan takdir seperti apa. Nah, kalau sudah mengalami sampai ke situ, dia perlu guru. Kalau hanya terus kemudian memahami dari internet itu, dia bisa misalnya tenang, tapi nggak ngalami apa-apa, ya berarti makom dia di situ ya nggak apa-apa. Makom dia nggak dipertemukan dengan seorang guru gitu. Kalau orang sudah ngalami seperti yang saya sebutkan tadi, menurut saya orang yang seperti itu ya sudah semestinya dia mencari guru. Saya punya banyak cerita dan pengalaman dari teman-teman, sahabat-sahabat, dan saya sendiri. Kalau sudah yang seperti itu, orang itu sudah harus punya guru rohani, dan dia harus mencari, jangan hanya diam, bahaya. Dan lebih baik lagi kalau seorang santri, seorang mukmin santri itu adalah memiliki guru. Karena apa penting? Nggak ada ilmu yang tidak dengan guru. Ilmu wudhu aja dengan guru. Fikih. Kita nggak akan langsung tiba-tiba dari Al-Quran tentang wudhu itu seperti apa menggali, itu kan betapa beratnya sekali. Ilmu tentang sholat dengan guru. Ilmu tentang puasa dengan guru. Apalagi ilmu tentang zikir. Apalagi ilmu tentang hubungan-hubungan batin dan seterusnya. Itu sangat penting dengan guru.